jebak lagi dengan undang-undang yang sebenarnya tidak pernah berlaku, Undang-Undang 1 tahun 46 ya, karena kita sudah punya KUHP. Tapi itu di rejim ini itu bisa diberlakukan terhadap orang-orang yang vokal ya. Jadi pesan saya, janganlah kalian ini latah ya, karena mentang-mentang merasa memiliki Habib Rizik Syihab, undang ceramah di sana, undang ceramah di sini, dan tidak perlu lagi bicara politik ya. Jadi harus ada filter, Belum menonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, terus share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video kami terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini kita membahas kabar yang sangat bahagia, bukan hanya bagi umat Islam tapi bagi bangsa Indonesia, yaitu di pembebasan bersyarat yang diterima oleh Habibina Habib Rizik Syihab. Kenapa saya mengawali dengan kalimat pembebasan bersyarat? Agar mereka, kawan-kawan FPI atau siapapun yang mencintai Habib Rizik Syihab paham, sehingga tidak terjebak pada euforia yang akhirnya menyebabkan HRS masuk penjara kembali. Saya sampaikan dulu, apa sih pembebasan bersyarat? Pembebasan bersyarat itu normanya adalah dua. Satu, seseorang yang sudah menjalani masa pemidanaan 2,3 dari seluruh pemidanaan. Jadi kalau HRS ini sudah menjalani 2/3 dari masa tahanannya ya. Yang kedua, syarat normanya di dalam 9 bulan sebelum pembebasan Habib Rizik Syihab, beliau itu berkelakuan baik. Jadi dua norma ini bukan politis, dan ini semua napi pun bisa menerima. Jadi syaratnya memang napi. Lalu syarat normatif yang lain ini tidak berlaku. Pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi napi yang ancamannya di bawah 1 tahun, misalkan 9 bulan, itu tidak berlaku. Nah, jadi dari dua syarat tadi sudah menjalani proses pemidanaan 2/3 ya. Kemudian sudah melewati 9 bulan dievaluasi oleh jajaran Departemen Hukum dan HAM bahwa beliau itu berkelakuan baik, dan akhirnya beliau bebas. Namanya bebas bersyarat. Jadi buat sahabat-sahabat saya, baik itu anggota FPI atau pendukung Habib Rizik Syihab, yang saya bilang beliau ini adalah bukan hanya asetnya umat Islam, tapi beliau juga asetnya bangsa Indonesia. Karena negara ini begitu takut, dan orang-orang oposisi seperti saya juga termasuk followernya beliau. Karena itu mari kita jaga beliau ini untuk tidak euforia. Euforianya apa? Diundang ceramah di sana, diundang ceramah di sini, disuruh memberi tausiah ini itu dan sebagainya. Biarkan beliau sekarang menjadi milik keluarganya terlebih dahulu. Lalu pesan yang kedua, apapun aktivitasnya beliau harus didampingi penasihat hukum. Saya menitipkan, ada kawan saya di sana, ada Adinda ya, dia lebih muda dari saya, Aziz Yanuar ya. Di sana juga ada Adinda Abdul Khair Ramadan ya, Dr. Abdul Khair Ramadan. Jadi saya titipkan, jangan melayani permintaan menyambut Habib Rizik Syihab, ceramah di sana, ceramah di sini, sehingga pasal-pasal yang dulu tidak pernah diberlakukan sekarang diberlakukan kembali. Karena memang ini era ya, di mana orang-orang yang kritis, dan terutama posisinya sekarang yang kritis itu berada di kaum muslimin. Kenapa? Karena dulu kelompok-kelompok sekuler, kelompok nasionalis ya, kemudian kelompok sosialis itu sudah ada di pusaran kekuasaan, sehingga mereka nggak mungkin lagi kritis, nggak mungkin lagi ditangkapi. Yang ditangkapi ya orang-orang yang oposisi seperti Habib Rizik Syihab ya.
Jadi jangan ada upacara penyambutan yang euforia, mengadakan syukuran, pidato di sana di sini yang kelihatannya baik, tapi kalian tidak paham hukum, itu nanti dijebak dengan undang-undang kebencian, ya, nanti dijebak lagi dengan undang-undang yang sebenarnya tidak pernah berlaku, undang-undang 1 tahun 46, ya, karena kita sudah punya KUHP. Tapi itu di rejim ini itu bisa diberlakukan terhadap orang-orang yang vokal, ya. Jadi pesan saya, janganlah kalian ini latah, ya, karena mentang-mentang merasa memiliki Habib Rizik Syihab, undang ceramah di sana, undang ceramah di sini, dan tidak perlu lagi bicara politik, ya. Jadi harus ada filter, Kenapa? Saya yang menggoliti dunia hukum, saya yang setiap hari membaca aturan-aturan, ya, saya tiap hari ini bacaan saya, tiap hari saya menggeluti buku-buku seperti ini, ya, itu dalam rangka supaya hukum ini lebih baik. Dan karena itu, supaya tidak terjebak pada permainan hukum yang kotor, biarkan Habib Rizik Syihab itu menikmati kemesraannya dengan keluarganya, menikmati kerunduannya dengan keluarga besar. Keluarga besarnya siapa? Ya istri, anak, cucu, menantu. Tentunya itu yang sekarang harus kita persembahkan kepada beliau. Jangan diajak ke sana, diajak ke sini. Kalau seperti itu, artinya Anda mengulang medan yang sama, dan itu tidak strategis, karena pada saatnya momentum itu akan ada untuk Habib Rizik Syihab. Tidak perlu diciptakan momentum itu akan ada dengan sendirinya, karena beliau ini tokoh yang pintar, beliau doktor yang mengerti benar tentang konstitusi, beliau mengerti benar tentang ideologi negara, ya. Jadi ini pesan saya. Kalau mau mengadakan pengajian, ya pengajian lewat channel YouTube, tapi tidak perlu undang ceramah, undang sini, ya, yang itu menimbulkan kegampangan. Nah, sekarang konsentrasinya satu saja, bagaimana kepolisian ini menindaklanjuti kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Bagaimana ini detail lanjutnya? Apakah cukup hanya mengatakan keluarganya boleh melakukan otopsi sendiri? Tidak, menurut saya ada proses hukum acara yang terputus, ya, di mana kedatangan Kapolres tanpa didampingi anak buah, di mana petinggi-petinggi Polri sudah tahu, tetapi baru 3 hari dibuka. Yang ini sebenarnya konsentrasinya, ya. Jadi semoga kebebasan Habib Rizik Syihab, junjungan kita ini, bisa menyejukkan Indonesia, yang pertama. Yang kedua, menambah semangat akan adanya perubahan, ya. Yang ketiga, memberikan nuansa yang berbeda, ya. Karena saya sendiri terharu, ya, ketika melihat pembebasan beliau itu, pegawai lapas itu banyak berbondong-bondong berfoto, bahkan memakai seragam yang sama. Ini kan menunjukkan sebuah penghormatan. Nah, kalau orang yang tidak ada sangkut pautnya langsung dengan Habib Rizik Syihab saja menaruh hormat kepada beliau, nah saya yakin buat kalian anggota FPI atau bukan, atau yang menjadi followernya beliau, ya, ikutilah cara-cara yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan HAM itu, menghormati beliau, berikan kesempatan kepada beliau. Dan saya pribadi berdoa, ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan Habib Rizik Syihab dan keluarganya. Dan kita masih konsentrasi karena banyak pejuang-pejuang kita yang hari ini menjalani proses persidangan, ya. Salah satunya adalah Kang Edi Mulyadi, wartawan senior yang beralih profesi menjadi YouTuber, ya. Jadi orang-orang yang baik-baik saja tidak punya salah bisa dipidanakan kok. Makanya kalian hati-hati. Bukan saya mencampuri urusan FPI, tapi pesan saya, biarkan Habib Rizik Syihab menikmati istirahatnya, menikmati kemesraannya dengan keluarga besarnya. Kalau mau berdakwah, dakwahlah lewat YouTube, dan saya yakin
Sekali lagi ini yang kali kedua saya titipkan ini untuk Adinda Aziz Yanuar, juga saya titipkan untuk Dr. Abdul Khair Ramadan untuk mengawal beliau untuk tidak terjebak diajak ceramah, diajak ngisi acara di sana sini. Sekali lagi biarkan beliau di rumah menikmati kemerdekaannya dan kita semua ngaji kembali kepada beliau. Sekian, salam kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.